Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan praktek kucing bersama Bu Yuni. Saya sebagai coach dan Bu Yuni sebagai coaching. Baik, silahkan Bu. Mohon maaf Bu Wahyu, apakah hari ini Bu Wahyu ada acara? Tidak ada Bu Yuni. Ada apa ya Bu Yuni? Ada yang mau disampaikan? Iya nih Bu, kebetulan kan ini waktunya sudah pulang. Kemudian saya itu ingin menyampaikan kepada Bu Wahyu. Oh, begitu. Mari kita duduk di ruang tamu saja ya Bu ya. Mari biar santai. Ya Bu Wahyu, monggo. Ya, ngomong-ngomong apa yang ingin Bu Yuni sampaikan tadi ya? Kelihatannya kok ada sesuatu yang sangat penting gitu. Silahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu, karena Bu Wahyu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa kebingungan terhadap salah satu murid saya. Dia itu sering sekali tidak disiplin dalam pengerjaan tugas Bu. Saya sudah pusing harus bagaimana lagi gitu Bu. Oh gitu, iya iya iya. Ya sama-sama Bu Yuni. Ngomong-ngomong dari pertemuan ini nanti Bu Yuni ingin mendapatkan apa? Pertemuan ini saya tuh ingin mendapatkan pencerahan atau solusi tentang bagaimana untuk menghadapi murid saya yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas Bu, baik tugas di rumah ataupun tugas di sekolah. Karena tugas yang ada di sekolah itu kadang nggak pernah kerjakan sama sekali. Oh Itu begitu Bu. ya. Dari pernyataan Ibu Yuni tadi ada salah satu murid yang tidak disiplin mengerjakan tugas gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Yuni tidak disiplin dalam mengerjakan tugas yang bagaimana? Yang seperti apa ya Ibu ya? Nah, salah satu murid saya itu kalau diberi tugas, terutama saat di sekolah, dia itu tidak pernah mengerjakan. Kadang-kala kalau mau mengerjakan itu hanya 1 atau 2 soal Bu, tidak pernah selesai. Itu pun asal-asalan. Kemudian padahal itu saya setelah selesai mengajar kan selalu bertanya, kira-kira ada yang sulit atau ada yang belum dipahami, saya tanya satu-satu. Kemudian saya juga memfasilitasi anak sekiranya ada tugas di rumah, misalkan ada yang sulit atau belum dipahami, saya juga memberikan fasilitas untuk anak itu WA saya, chat secara pribadi Bu, supaya dia itu terfasilitasi seperti itu. Baik. Sesuai pernyataan dari Bu Yuni, murid yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas tadi itu yang mengerjakan tugas baik di sekolah maupun di rumah ya Bu ya, tidak mengerjakan tugas baik di sekolah maupun di rumah. Selain itu murid mengerjakan juga asal-asalan ya Bu dan tidak selesai. Jadi bisa disimpulkan kalau murid yang disiplin yang mengerjakan tugas itu yang sudah mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Benar begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Ya, menurut pengamatan Bu Yuni, apakah Bu Yuni mengetahui apa penyebabnya murid bisa melakukan hal seperti itu? Nah, saya sudah tahu Bu, karena sebelumnya saya itu kan sudah melakukan tanya jawab dengan murid tersebut. Kemudian saya juga melakukan tanya jawab dengan temannya yang rumahnya dekat dengan anak tersebut Bu. Nah, ternyata anak tersebut itu ditinggal di luar negeri oleh ibunya, sedangkan bapaknya itu bekerja dari pagi sampai sore bahkan malam untuk jualan bakso, sedangkan kedua kakaknya itu yang satu sibuk sekolah, yang satu sibuk kerja. Jadi anak tersebut kalau di rumah itu tidak ada yang membimbing. Seperti itu Bu, seperti kurang perhatian. Makanya dia seperti itu. Acuh tak acuh begitu Bu Ayu. Oh iya iya iya, baik Bu Yuni. Nah, ini Bu Yuni, jika dikatakan level 1 sampai 10, kira-kira muridnya ya, Ibu itu ada di level berapa ya Bu ya? Nah, menurut pengamatan saya, murid saya itu ada di level 3 Bu. Oh, di angka 3 ya. Nah, seperti apa angka 3 menurutnya Bu Yuni? Nah, di angka 3 itu karena memang dia itu tidak disiplin dalam pengerjaan tugas. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada tugas di sekolahan, dia tuh males-malesan, nggak mau mengerjakan. Kadang kalau mau itu hanya
1 atau 2 soal yang dikerjakan, itu pun asal-asalan dan kadang tidak dikumpulkan begitu, Bu. Nggih nggih, iya iya. Oh begitu ya Bu Yuni ya. Nah, Bu Yuni ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan ini? Nah, saya itu kepengennya ingin meningkatkan menjadi level 6, Bu. Jadi Mmm, dari 3 ke 6 seperti itu. Angka 6 seperti apa menurut Bu Yuni itu? Nah, angka 6 ya seperti ini, Bu. Jadi kalau ada tugas di sekolahan, dia tuh mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian selesai tepat waktu, nilainya sesuai dengan KKM. Kemudian murid itu juga mau mengumpulkan tugas, baik tugas yang dikerjakan di sekolahan ataupun di rumah, begitu, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Yuni punya rencana apa supaya anak tadi, bisa berada di level 6 yang Ibu harapkan? Nah, rencananya saya itu mau memberikan jam tambahan di kelas, Bu. Tentunya untuk pelaksanaannya itu setelah pulang sekolah. Kemudian untuk melakukan itu semua, saya tentunya harus melakukan koordinasi dengan murid tersebut, harus memberikan nasihat, pengertian agar dia itu mau, Bu. Karena kalau di rumah kan tidak ada yang membimbing, makanya saya ganti dengan membimbing di sekolahan. Seperti itu, Bu. Wah, ide yang sangat bagus sekali ya Bu Yuni ya. Nah, ini kira-kira Bu Yuni mau melaksanakannya mulai kapan? Nah, insya Allah itu Senin besok, Bu, saya akan melaksanakannya. Bagus ya Bu ya, semakin cepat semakin bagus. Nah, dalam waktu rentan kira-kira itu rentan waktunya yang dibutuhkan itu berapa lama ya Bu ya? Nah, saya itu memperkirakan waktunya itu sekitar 2 minggu, Bu, untuk melihat anak itu sudah disiplin belum dalam pengerjaan tugas, baik tugas di sekolah maupun di rumah. Gitu, Bu. Jadi rentan waktu 2 minggu ya Bu ya. Jadi nih kira-kira siapa saja yang bisa terlibat dalam rencana Ibu agar rencana Ibu itu bisa berjalan dengan lancar? Ya, tentunya saya akan melakukan kolaborasi bersama murid tersebut dengan memberikan nasihat dan mengajaknya agar dia itu mau. Terus yang kedua, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bu Wahyu selaku kepala sekolah untuk meminta izin. Yang selanjutnya, melakukan koordinasi dengan orang tua, baik mendatangi rumahnya ataupun melalui telepon, Bu, supaya orang tua itu tahu tentang keadaan anaknya di sekolah seperti itu. Nah, selain itu saya juga mau melakukan kolaborasi dengan murid satu kelas supaya teman-temannya itu memahami kenapa kok hanya dia seperti itu, supaya tidak ada kesenjangan. Itu Bu Oh Wahyu. iya. Bagus ya Bu ya, adanya kolaborasi begitu ya Bu ya. Baik Bu Yuni, kira-kira dari percakapan ini kita bisa menarik kesimpulan seperti apa? Nah, dari masalah yang saya sampaikan kepada Bu Wahyu tadi tentang murid saya yang tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian saya akan membuat rencana atau melaksanakan rencana mengadakan jam tambahan yang dilaksanakan di kelas setelah pulang sekolah. Tentunya saya akan melakukan koordinasi dengan sekolah untuk meminta izin, kemudian koordinasi dengan orang tua, murid itu sendiri dan teman satu kelas, begitu Bu, biar semuanya tahu dan jelas. Ya, bagus sekali Ibu, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, sekarang nih bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita melakukan percakapan ini? Nah, tentunya yang saya rasakan itu pulang senang sekali, apalagi saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Bu Wahyu selaku kepala sekolah. Kemudian Bu Wahyu juga sudah memberikan izin serta dukungan kepada saya. Jadi saya akan semangat lagi dalam membimbing anak tersebut, Bu. Iya, Makasih ya, Bu. alhamdulillah. Iya iya. Alhamdulillah ya Bu ya, sama-sama Bu Yuni. Nah, karena bacaan yang penting ini Bu, kita akhiri dulu percakapan kita kali ini ya Bu ya. Saya tunggu perkembangannya setelah 2 minggu ke depan. Nanti kita bisa bicara lagi ya Bu Yuni ya. Ya. Iya, Terima kasih ya, iya Bu Bu. Wahyu. Iya, mari kita pulang Bu. Ya, terima kasih Bu telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sekian percakapan coaching antara saya dengan Ibu Yuni. Di sini saya akan merefleksikan diri saya. Nah,
Yang sudah berjalan baik selama percakapan saya, yaitu percakapan antara coach dan coachee sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee untuk menggali permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang perlu diperbaiki mungkin komunikasi antara coach dan coachee ya, seperti itu. Kemudian refleksi yang selanjutnya yang perlu dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Yang pertama itu satu, tetap fokus pada kondisi permasalahan coaching, dan yang kedua melakukan kegiatan teknik stop, dan yang ketiga agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching, seseorang coach sudah harus punya gambaran tentang pertanyaan yang akan diajukan, dalam arti pertanyaan yang tidak menyudutkan coach seperti itu. Kemudian pada sesi coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach supaya memudahkan coach dalam menentukan solusi atau rencana yang akan dilaksanakan seperti itu. Kemudian refleksi diri saya yang terakhir yaitu apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang pertama, saya melakukan latihan rutin, kemudian bersikap tenang, dan yang ketiga fokus saat melakukan coaching seperti itu. Dan kemudian umpan balik dari coach dari Bu Yuni, monggo Bu, setelah Ya, coaching terima kasih. tadi. Terima kasih untuk umpan balik dari saya selaku sebagai coaching. Perasaan saya saat di coaching adalah tentunya saya merasa senang sekali karena ini pengalaman pertama saya dan pengalaman baru bagi saya tentang praktik supervisi yang dilakukan dengan teknik coaching. Apalagi teknik ini dilakukan menggunakan alur tirta yang sangat runtut sekali, kemudian memudahkan bagi coach dan coachee dalam melaksanakan praktek untuk membuat suatu solusi dari permasalahan yang terjadi. Terima Iya. kasih, Bu. Iya, terima kasih juga Bu Yuni. Alhamdulillah. Salam. Ya, ini saya Salam.